Nah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapak mintakan Firjen boleh pimpinkan doa? Boleh? Oke, maju ke depan kita, sini di samping Bapak. Nah, terima kasih. Yuk, pimpinkan doanya. Singkat berdoa. Siapkan tangannya, tundukkan kepalanya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih ya, terima kasih. Nah, setelah itu Bapak mau presentasi dulu nih. Coba lihat samping kanan pian, lihat samping kiri pian. Ada tidak teman yang tidak hadir? Tidak ada. Berarti hari ini kelas 4B lengkap. Ada yang tidak hadir? Apa kabarnya? Sakit. Bila ada yang teman yang sakit, kita doakan semoga lekas. Oke, baik. Nah, sebelum memulai pelajaran, Bapak mau bikin kesepakatan kelas dulu lah. Nah, kesepakatan kelasnya, kesepakatan kelas 4B, bilanya gurunya menjelaskan, murid harus menyimak dengan baik. Bilanya bukan biar ribut, kita bertukar posisi. Nah, bilanya bukan biar ribut, Bapak yang duduk jadi siswa, bukan biar menjelaskan jadi guru. Sepakat? Sepakat. Oke. Nah, sebelum itu kita akan nyanyikan lagu Himne Guru. Sudah hafal semuanya? Udah. Nah, kita nyanyi dulu yuk, coba berdiri semua, berdiri. Ada yang mau nggak? Yang ada bisa yang memalu nggak? Yang gini. Ada yang bisa nggak? Perempuan nggak? Nah, tadi laki-laki. Sini. Ada yang mau nggak? Samping bapak, sini temannya bapak. Satu orang memalu sambil kita nunggu lagunya. Boleh? Sini, samping bapak. Bisa lah yang 4x4 bisa. Nah, oke. Nyanyi semua.
dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot, pahlawan bangsa, tanpa tanda jasa. Oke, terima kasih. Ya, ini namanya siapa? Wina. Tepuk tangan dulu untuk Wina. Tepuk tangan juga untuk kita semua. Nah, silakan duduk kembali. Nah, tadi sebelumnya bukunya sudah disiapkan kan? Nah, nih Bapak ada pertanyaan. Coba pian lihat ke depan. Nah, coba lihat ke depan. Tadi ada gambar. Nah, ada yang tahu lah itu gambar apa? Peta, betul. Nah, itu adalah gambar peta. Bu Hanpin sebelumnya sudah belajar kan mengenai mata angin. Sudah ada belajar? Sudah. Denah-denah sudah ada belajar? Sudah. Simbol sederhana? Sudah ada juga. Nah, kalau hari ini kita akan belajar mengenai apa tadi? Peta. Nah, ada yang tahu nggak kita tinggal di mana? Nah, ada beragam. Ada yang bilang Sungai Andai, ada yang bilang Kalimantan Selatan. Ada yang tahu nggak? Bisa kira-kira ada yang bisa nunjukkan nggak Sungai Andai di mana? Nah, dan ada yang tahu nggak Sungai Andai itu berada di kota apa? Kota Banjarmasin. Kira-kira Bu Hanpian bisalah menunjukkan itu tuh kota Banjarmasin di mana? Nah, yang paling kecil atau yang paling besar? Paling kecil. Nah, kalau yang ini bentuk kota Banjarmasinnya ada berwarna-warna. Nah, bisalah melihat kira-kira di mana yuk kita begana. Nah, tuh kotanya paling kecil. Nah, jadi ingatlah pelajaran sebelumnya Bu Hanpian sudah mengenal mengenai denah, simbol sederhana, dan peta dan arah mata angin. Nah, kemudian next tujuan pembelajaran. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai peta. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menganalisis letak kota tempat tinggal, menganalisis simbol dan kenampakan alam dengan benar di suatu daerahnya. Karena kita daerah Banjarmasin. Nah, kita sebelum itu kita tepuk semangat dulu yuk. Nah, tepuk semangat. Semangat. Nah, next. Nah, ini ada manfaat kita belajar hari ini. Manfaat belajar peta kira-kira ada yang tahu lah Bu Hanpian. Bilanya Bu Hanpian tersesat, kadada HP pasti pakai peta. Nah, adapun manfaatnya yang utama tuh untuk memberikan kita informasi mengenai letak relatif suatu daerah di permukaan bumi. Nah, jadi Nakai, yang namanya peta itu tuh adalah gambaran dunia tapi di dalam sebuah kertas. Nah, itu tuh supaya kita tuh melihat di mana posisi kita tapi secara luas. Nah, makanya peta tuh skalanya biasanya per kabupaten atau kota. Nah, setelah itu coba ada next, ada foto permasalahan. Nah, coba Bu Hanpian lihat, itu ada gambar apa? Nah, ada yang bisa membacakan lah, tersesat jar. Nah,
tersesat. Tidak ada smartphone, tidak ada jaringan, hanya ada selembar peta. Apa yang terjadi jika kita tersesat? Nah, Bu Hanpian, apa yang terjadi bila tersesat? Bertakun. Nah, betul. Ada lagi. Bertakun, tapi misalkan orangnya kada ketemu orang lain. Kayak apa? Nih. Pakai peta. Misalkan nih, Bu Hanpian tersesat. Ada bawa handphone, tapi di desa tidak ada jaringan, tapi ada peta manual. Lebih pilih yang mana? Lebih pilih HP atau lebih pilih peta manual? Betul, peta manual. Nah, itu coba lihat. Nah, kira-kira sama nggak buhannya tuh dengan pian? Nah, kalau dibandingkan ada dua. Nah, ada dua, pakai peta yang manual kah? Atau pakai HP, tapi HP-nya kada dipakai. Kada ada jaringannya misalkan. Nah, lebih pilih pakai yang peta. Nah, coba amati kira-kira permasalahannya apa itu yang terjadi? Tersesat, satu permasalahannya. Selain permasalahan tersesat, apalagi? Betul, tidak ada jaringan. Nah, ada lagi yang mau jawab? Nah, mungkin itu dulu cukup. Next. Nah, jadi di sini Bapak jelaskan dulu lah. Nah, apa itu peta? Ada yang tahu tadi peta itu apa? Nah, peta itu apa? Ada yang mau bacakan lah yang di depan. Bacakan sama-sama yuk. Peta adalah gambaran permukaan bumi bidang datar. Diperkecil menggunakan skala tertentu. Peta digunakan untuk menunjukkan lokasi, arah, kondisi geografis, dan informasi khusus seperti sumber daya alam. Nah, jadi peta itu adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil. Nah, ini di tangan Bapak ada contohnya. Nah, tuh ada 3 peta Bapak pegang. Nah, tuh ada yang mau lihat sebelah sini? Nah, coba lihat sebelah sini. Nah, mau lihat. Nah, nih di tangan Bapak ada peta. Nah, tuh ada yang mau lihat? Tuh, nih petanya pintar. Nah, coba lihat. Nah, next. Nah, sambil Bapak jelaskan lah. Nah, kemudian jenis-jenis peta tuh ada terbagi 3. Ada peta umum, ada peta digital, ada peta tematik. Nah, yang hari Senin kemarin siapa yang Bapak sampaikan peta melalui Google Maps? Nah, itu termasuk peta Nah, betul. Kalau yang di tangan Pian, coba lihat, itu tuh termasuk apa yo kira-kira? Peta tematik kah, peta umum kah, atau peta digital? Tematik. Nah, betul, Jarpiras, itu peta tematik. Nah, kalau peta umum tadi, ada yang tahu? Yang Bapak gambarkan tadi di awal. Nah, yang di slide-nya. Nah, yang kadada penjelasan apa-apa itu peta umum namanya. Nah, nih di sini ada juga, ada itu judul. Nah, iya boleh ya yang halaman pertama yang ada yang pertanyaan pemantik. Nah, coba lihat. Nah, yang Bu Hanpian pegang tuh itu namanya peta tematik. Nah, coba sambil lihat. Nah, yang ini peta ini peta umum. Nah, tuh coba Pian lihat. Nah, itu coba lihat yang di PowerPoint, coba lihat yang di proyektor. Nah, kira-kira itu termasuk peta tematik atau peta umum? Peta Nah, betul Jar Iki, itu peta umum karena kan ada penjelasan apa-apa. Nah, karena biasanya peta tematik tuh ada penjelasannya, ada skalanya,
ada simbolnya, ada petanya, ada legendanya, ada skalanya. Kalau ini ada penjelasan apa-apa, kada ada lah tadi. Nah, next. Tuh, informasi umum pada peta. Ini contoh peta tematik, terdapat judul peta. Coba lihat di kertas tadi adalah judulnya. Nah, coba lihat yang di kertas tadi, sampaikan ke kawannya. Nah, sampaikan ke kawan yang lain. Adalah judul petanya. Ada. Kalau yang di sini tadi adalah judulnya. Judul petanya adalah di sebelah sini. Nah, kalau ada judulnya biasanya termasuk peta tematik. Kemudian ada arah mata angin. Ada 4. Ada yang bisa nyebutkan nggak? Arah mata angin. Timur, barat, selatan, dan utara. Nah, betul. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, kemudian ada skala. Nah, ada yang tahu skala itu apa? Skala itu perbandingan yang ada yang di peta dengan yang aslinya. Nah, karena kan skala itu diperkecil, peta itu diperkecil, kada semuanya ukurannya besar sama kayak yang ada di muka bumi, diperkecil, dipoto mulai atas. Nah, kemudian ada simbol. Nah, ada yang pernah lihat enggak yang simbolnya tuh yang, nah nih Bapak ada bukakan. Nah, di tangan Bapak ada juga buku. Nah, tuh, coba lihat. Bapak banyak bawa buku, ada simbol. Ada yang gambar pesawat, itu artinya ada bandara. Nah, kalau segitiga ada gambar gunung biasanya. Nah, ada yang mau lihat kayak juga bukunya. Nah, cuman ya diubah lah halamannya lah. Nah, tuh. Nih, Bapak banyak bawa buku. Nah, coba biar lihat sini. Nah, coba lihat. Cuman jangan dialih lah ke halaman lain. Nah, ini ada juga Bapak bawakan. Nah, kalau ini peta Indonesia. Nah, ini perempuan pulang. Nah, siapa mau lihat? Sambil dijalankan lah bukunya. Tuh. Nah, Bapak bawa buku. Nah, nih peta tematik. Ini Pintarai. Nah, mau lihat tapi sambil dijalankan lah. Nah, tuh, Bapak banyak bawa buku. Nah, sebab Bapak pinjam di perpustakaan. Pun, ada ngilah, karena julung ke belakang lah bukunya. Nah, sambil dilihat bukunya, sambil belajar, sambil mendengarkan Bapak menjelaskan lah. Nah, ada simbol apa aja tadi? Ada simbol segitiga, biasanya artinya gunung. Nah, kemudian ada legenda. Nah, coba lihat bukunya. Legenda itu apa, Pintar, artinya? Nah, legenda apa artinya? Adalah dapat membaca. Nah, legenda. Legenda itu artinya adalah arti dari simbol-simbol peta. Nah, iya, artinya. Nah, misalkan tadi ada gambar segitiga, berarti artinya adalah gunung. Nah, kemudian ada juga warnanya yang beda-beda. Nah, nih ada yang melihat lah, nih warnanya beda. Coba lihat Bapak. Tolong Bapak bilang, tadi ada yang gugur ke wadah Bapak. Nah, coba lihat, ada juga warnanya yang beda-beda. Nah, ini ada artinya. Nah, kalau ini warna pink itu menandakan itu adalah kecamatan yang berbeda, Pintarai. Nah, kalau yang hijau itu artinya kecamatan Banjarmasin Barat. Kalau yang warna pink itu kecamatan Banjarmasin Utara. Nah, semuanya ada penjelasannya, Pintarai. Nah, yang terakhir ada juga peta sisipan. Nah, peta sisipan itu biasanya ada insetnya atau gambarnya di sampingnya. Nah, nih peta sisipannya, coba lihat. Nih, ini yang namanya inset atau peta sisipan. Nah,
melihat di mana sih kota Banjarmasin itu berada. Nah, coba lihat ke depan. Tuh, ada contohnya. Contoh peta sederhana. Nah, simbol legenda. Ada gambar danau, ada gambar sungai, ada gambar gunung biasa, ada gambar gunung berapi. Nah, ada juga yang kayak garis-garis itu artinya laut. Nah, nih sambil Bapak jelaskan. Nah, ini namanya contohnya contoh skala. Nih, nah pintar. Coba lihat. Nah, itu skala. Judulnya kira-kira yang mana bisa nunjukkan lah. Judulnya yang ini. Nah, kalaunya simbolnya yang mana pintar? Yang ini. Nah, ini simbol. Kalau ini legenda. Legenda itu penjelasan dari simbolnya. Nah, ini contoh peta Indonesia lagi. Nah, ada judulnya peta Indonesia. Nah, iya, yang tadi halaman tadinya. Udah di kanan. Nah, itu tadi penjelasan dari Bapak. Ada yang mau ditanyakan Kak dulu? Nah, kita ice breaking dulu lah, fokus ke depan. Kita nyanyi anak pipit. Nah, sudah hafal semua? Hafal. Nah, media player. Andak jadi bawa ke kawan. Nyanyilah semuanya lah, nyanyi. Kita nyanyi lagu anak pipit ice breaking dulu. Nah, yuk nyanyi semua dulu. Yuk nyanyi semua lah. Anak pipit gugur mata di sarang katanya di salah pun sarang. Oh my, ini semuanya datang sampai hati melihat anak bebek kecil. Ayo nyanyi semua. Kasih hari anak bebek ambilin anak bebek, jangan biarkan anak kecil dalam sengsara. Ayo di belakang nyanyi. Kasihani anak bebek, Ambilin anak bebek, jangan biarkan anak bebek dalam sengsara. Sambil nyanyi. Anak pipit gugur mata
tanding sarang. Ini suaranya mana? Ini kedengaran. Oh my, oh my. Ayo Bu suaranya nih. Datang sampai hati melihat anak titip yang cilaka. Kasihani anak titip, ambilin anak titip, jangan biarkan anak titip dalam sengsara. Kasihani anak titip, ambilin anak titip, jangan biarkan anak titip dalam sengsara. Nah, habis sudah. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Senang, senang. Nah, habis nih kena pulanglah. Nah, sekarang buka alat tulisnya, siapkan alat tulisnya, buka pensilnya, buka bukunya. Kita habis nih ada penugasan kelompok. Nah, ini soal evaluasi, ini soal kelompoknya, campur-campur. Nih. Sekarang tolong siapkan kertas lembar. Siapkan kertas lembar. Boleh aja dibagi satu kertas lembar, dibagi dua. Nah, kertas lembar ambil di tengahnya pintar. Nah. Yang kelompok tuh yang ini. Ya, nah ini kedua, ya betul. Halaman belakangnya, nah ini. Makasih. Ini lain, ini soal evaluasi ABK. Ini sudah disiapkan kertas lembarnya? Dengarkan Bapak jelaskan dulu lah. Nah, sudah disiapkan kertas lembarnya. Satu kertas bagi dua orang boleh. Nah, supaya hemat kertas. Nah, ini ada penjelasan dulu dari Bapak. Dengarkan. Dengarkan Bapak, ini ada tugas kelompok dulu lah. Nah, ini karena ada tugas kelompok, karena Bapak bagi kelompoknya sebaris-sebaris saja lah. Ini sebaris, itu sebaris, itu sebaris. Nah, tapi karena yang bukan yang di depan nih Bapak gabungkan lah. Nih karena ada kawan-kawan yang di depan, karena ke belakang yang ini. Nah, dengarkan dulu penjelasannya lah. Nah, petunjuk pengerjaannya. Ini ada tugas, ada soal. Nah, ini soalnya berkelompok, dijawab semampunya aja. Bila bingung tanyakan ke Tapi bila bertanyanya bergantian lah. Nah,
Nah, ini ada instruksi pengerjaannya. Diskusikan dengan teman sekelompoknya dulu. Kena gunakan peta. Nah, karena bukunya tadi Bapak edarkan, kena bergantian bukunya lah. Nah, misalkan nih bukunya masih di kawan di belakang, kena boleh aja ke belakang berjalan pada Bapak, sama-sama diskusi cari jawabannya. Nah, kemudian kena ada kayak tugas-tugas kayak itu, ada beberapa pertanyaan. Bila ada yang dibingungkan, tanyakan ke Bapak. Misalkan nak menakuni jawabannya kengalihan, bisa lihat di buku petanya. Bukunya tadi sudah Bapak jalankan loh. Nah, ini kelompoknya Bapak bagi sebaris-sebaris saja lah. Nah, ini lihat yang tulisannya lembar kerja murid LKPD berkelompok yang itu jangan dikerjakan lah. Nih, bisa dilihat. Nah, ini Bapak bagi yang sebaris aja lah kerja kelompoknya. Jawabannya ditulis di mana? Ditulis di kertas lembar. Bila muat di bawah aja. Bilanya kada muat di kertas lembar. Nah, atau lebih baik di kertas lembar aja. Makanya kata Bapak, satu kertas lembar satu orangnya jadi satu aja gitu. Atau bersamaan kawan. Nah, ini Bapak bagikan lah. Nih, baca soalnya pintar lah. Nah, tuh. Biar sebaris lah. Nah, tuh. Ini soalnya. Kertasnya sekelompok satu aja. Kita paham? Nah, kalau nyemuat bisa juga ditulis di kertas. Nah, nih, pokoknya satu kelompok bersamaan. Ini tugasnya tugas bersama. Nah, nih tugasnya pian sebarisan. Nah, tuh. Nih pian sebaris ini. Pian baris mana? Oh, situ. Nah, nih pian sebaris ya. Nih. Ini buahnya buahnya petek nih. Bukakan file aja gitu. Filenya soalnya. Exit. Ada yang lah nih kelompok ini tadi belum dapat kertasnya. Buhan pian berbalik arah ke belakang lah karena buhan pian sekelompok nih banyak. Nah, arah ke belakang lah, Piras, Iki lan Latif arah ke belakang lah. Nah, soalnya tadi nih bukan yang ada tulisannya LKPD. Nah, bukan di laptop. Asisten pengajar. Itu tuh lembar kerja murid. Nah, nih. Maaf lah tadi kertasnya ada yang belum sampai nih. Sebelah sini tuh coba lihat di depan. Nah, soalnya itu pintarlah. Nih Bapak bimbing lah. Buhan pian langsung tulis jawabannya aja di kertas lembar. Nah, itu soalnya kalau di Zoom kan lah Ibu Sipa. Nah, yang ini analisis. Ini tulis saja. Pon. Nama pian semua aja gitu. Pon. Nama kelompok. Kalau nama kelompoknya itu boleh kayak Bisa aja terserah Bang pian. apa? Nih. Tadi ada dapat peta lah di sini. Nah, yuk sambil Bapak bacakan lah soalnya lah yang kelompok situ. Oh iya, sebelum itu tugasnya Bapak batasi lah sampai jam ke berapa yuk. Nah, inilah.
Bapak batasi sampai jarum panjangnya arah ke 6. Nah, lah bilanya ada yang ditanyakan, tanyakan ke Bapak. Nah, sini kerja kelompok dulu yang gabung sini. Nah, itu pintar sini. Nah, sudah dilihat soalnya. Kalau melihat ke depan. Oh iya, bisa juga kertasnya bersamaan. Nah, sambil dikerjakan sambil ditulis. Ada yang ditanyakan kah? Ayo bekerja semuanya. Gibran bantui temannya. Boleh sini nih. Yo Sahir bantui nih si Alif. Nah bantui. Barang aja. Ayo. Baca dulu. Bilanya ada yang ditanyakan takoni Bapak lah. Nih, ayo, pian ngadep ke belakang lah gawinya sini. Nah, ini bukunya bagus juga. Ini ensiklopedia. Ampun Piras kah? Nah, dasar rabit kah Piras? Kursinya balik hadap ke belakang Ike bujur-bujur nyaman duduk bujur-bujur. Ini Piras. Nah, mana kertas lembarnya? Tulis ini. Di kertas lembar. Kada usah langsung jawab aja. Nah, sini ayo begawian kerja sama karena waktunya Bapak batasi sampai jarum panjangnya arah ke 6 aja. Selesai kada selesai dikumpulkan seadanya. Nah, coba lihat soalnya. Ayo bawa kawannya sebelah sini. Nih. Sini, ayo Aska hadap mana kerja kelompoknya? Sini. Elang, kerja kelompok dulu. Sini. Tuh, lihat di depan soalnya. Tuh. Analisislah kondisi geografis. Nah, coba lihat ke depan. Tuh. Berdasarkan simbol legenda pada peta Kota Banjarmasin, kota 1000 sungai. Nah, coba lihat di gambarnya. Adalah sungai, gambar sungai. Coba lihat yang mana yang gambar sungai. Nah, betul, Bon. Tulis nama bukan pian aja, Gen. Terserah banget menamai kelompok apa bebas. Mau kelompok pisang, kelompok anggur. Ya, nah ini kerjaannya agan si Iki lawan si Latif. Nah, tuh baca soalnya tuh, lihat ke depan. Nah, berdasarkan simbol legenda pada peta Kota Banjarmasin dijolaki kota 1000 sungai. Jelaskan kondisi geografis Kota Banjarmasin. Kemudian uraikan kondisi geografis kabupaten atau kota lain sebagai pembanding yang lain. Dijuluki, kenapa kota yang lain tidak dijuluki kota 1000 sungai? Pintar. Nah, tahu lah pian. Karena apa? Karena di Banjarmasin banyak. Iyalah. Nah, coba lihat. Nah, nih. Tuh, ada 2 sungai besar. Pian tahu lah ini sungai apa? Ini sungai Martapura. Nah, ini sungai Bari. Nah, ini ada Pulau Kembang. Tahu lah pian. Yang sungainya Ganal Banar yang muat kapal tongkang membawa batu bara. Nah, tulis sedapat bahan pian aja, Gen. Nah. Iya, Joa. Oh, kerjanya masing-masing, gak kerjanya berkelompok. Satu kelompok 1 kertas saja, pintarai. Nah, jadi hemat, NG. Kon, letak geografis itu andakan. Nah, andakan. Nih letak geografis namanya. Nih, nah. Ini provinsi apa, pintar? Kalimantan Selatan. Nah, Kalimantan Selatan. Letaknya di mana? Ada yang tahu lah. Nih, bilang di bawah nih apa? Selatan. Kalau yang di kiri barat. Kalau ke kanan nih lihat.
Mata angin. Kalau di kanan timur, kalau di atas utara. Nah, letak geografisnya pian jelaskan. Banjarmasin di mana? Tunjukkan Bang Banjarmasin. Nah, Banjarmasin tuh berada di mana? Pintar tuh. Nah, dekat dengan Banjarbaru. Itu namanya letak geografis. Nih. Nah, di bawahnya Marabahan. Kalau di bawahnya Marabahan berarti di selatannya kota Marabahan. Nih, Martapura. Martapura dengan Banjarmasin tuh di sebelah kirinya kota Martapura. Kalau di sebelah kiri itu berarti di baratnya kota Martapura. Nah, itu pian jelaskan itu namanya letak geografis. Terus di soalnya kenapa jar kota Banjarmasin itu jadi kota 1.000 sungai? Karena apa? Mamai kampung Bella. Nih, bisa lah pian lihat. Karena ada apa di Banjarmasin nih? Nih yang ini nih, yang ini. Ada sungai besar, sungai apa yang rancak ada kapal tongkang lewat tuh? Yang ada Pulau Kembang. Sungai Bari. Nah, Ganal sungainya. Nah, yang sungai yang di muka Banu Anyar tuh nah, tuh sungai apa pintar? Itu sungai Martapura. Sungai Jingga itu nama daerah. Jawab semampunya aja Gen lah. Nah, sambil ditulis sambil dikerjakan. Bawa ikawannya. Satu kelompok satu aja kertasnya. Pintar. Satu kelompok satu aja kertasnya. Nah, pon kadang ngerti, kadang Dangilah. Yang mana? 1 sampai 5. Nah, ini kan jelaskan kondisi geografisnya. Nih nomor 1 nih intinya kenapa jadi kota Banjarmasin itu disebut kota 1.000 sungai? Nah, itu dijawab. Nah, kalau ke kota yang lain Bang kenapa jadi disebut kota 1.000 sungai? Nah, sungai apa yang besar? Di Banjarmasin ini ada 2 sungai yang besar. Sungai apa aja? Lawan. Sungai yang biasanya ada Pulau Kembang, itu sungai apa? Ayo, yang biasanya ada kapal tongkang batu bara. Nah, yang ada jembatannya. Iya, itu sungai juga, itu sungai Alalak. Yang sungainya Ganal. Nah betul ya. Jawablah kayak itu ya. Bisa di kertas lembar, bisa di sini, terserah pian aja. Nah, tadinya kawannya dapat mencari sendiri. Nah, sungai apa tadi? Nah, tuh. Di sini ada yang tanyakan Kak? Sini Kak. Nih, intinya nomor 1 tuh soalnya kayak ini. Kenapa jar kota Banjarmasin itu disebut kota 1.000 sungai? Nih yang biru-biru ini apa pintar? Sungai. Karena apa? Di Banjarmasin banyak apa? Banyak. Lalu Ini apa? banyak. Nah, betul. Nih coba lihat legendanya. Ini apa penjelasannya? Nah, sungai yang besar ada 2 di Banjarmasin nih. Sungai apa? Sungai. Ya, ini apa? Ini sungai. Betul. Ini yang ini Bang ini. Sungai biasa. Namanya Sungai Martapura. Nah, habis Sungai Martapura banyak lagi sungai. Ada Sungai Awang, ada Sungai Alalak. Nah, iya loh. Termasuk daerah sungai Anda ini, Sungai Awang banyak, anak sungainya banyak. Iya loh. Nah, di sini ada yang ingin tanyakan kah? Oh, semuanya. Di sini ada yang ditanyakan lah. Sudah bisa aja. Oh iya. Itu tuh jelaskan kenapa. Jadi kota Banjarmasin itu disebut kota 1.000 sungai. Karena apa? Iya. Berarti karena sungainya Nah, terus kenapa kota yang lain kan disebut 1.000 sungai? Misalkan Banjarbaru banyak lah sungainya. Nah, kalau Banjarbaru daerahnya daerah pegunung. Nah, itu jelaskan pian
kota lain tidak disebut kota seribu sungai karena apa? Nah, itu tadi. Nah, kalau Banjarmasin karena datarannya dataran dan banyak. Sungai. Nah, betul. Nah, kalau pembandingnya apa? Kota Banjarbaru misalkan. Kota Banjarbaru kenapa? Misalkan. Nah, itu namanya mencari jawaban sendiri. Nah, jawab semampunya aja lah. Bilanya kada kawan jawab nomor 1, lewati dulu kada apa-apa. Lewati soal nomor 2. Nah, Kon, Enggi boleh aja. Anak di kertas selembar boleh. Kalau yang di kertas selembar sudah terlanjur, baik di kertas selembar aja lah. Mau sudah terlanjur di sini, baik di sini aja supaya jawabannya kata pisah-pisah. Nah, Ya benar jawab. ayo Syahir, bantu Gibran menjawab. Ayo Alep, bantu bantu Gibran menjawab Alep. Nah, itu nah tuh si Fajar aja lawan Hilal bekerja sama. Ayo, masa Buan Pian kalah? Iya. Khalil. Nah, ada yang ingin tanyakan lagi lah? Hah? Kenapa jadi belum? Anu kah? Bergantian lihat gambar. Ini nih di depan. Pinjami kawannya bukunya di belakang. Bergantian atau ini. Nah. Sambil dijalankan lah bukunya, petanya. Apa? Perbatasannya Banjarmasin berbatasan dengan apa? Tuh, isi jawabannya. Berbatasan dengan kabupaten apa? Jawabannya Nina. Nah, lihat. Maka Buhan Pian sudah belajar mata angin. Nah, bila ke atas apa? Utara. Bila ke kanan? Timur. Kiri yang barat. Bawah? Salah. Nah, jawab itu pintarai. Nomor 2 tuh di utara berbatasan dengan apa? Nih ada tulisannya. Berarti ibu kotanya ditulis. Kada kabupatennya, nama daerah yang lainnya apa? Tuh, lihat. Kabupaten apa ini? Nah. Utara ada kabupaten itu. Nah, betul, tulis jawabannya. Betul. Nih, bila yang ini kada ada penjelasannya kabupaten apa? Lihat di buku di petanya yang lain ada tulisannya. Itu soal nomor 2. Nah, yang ini lain lah soalnya yang di belakang ini. Nah, ini gambarnya bisa juga pian lihat. Soal Andai di mana soal Andai? Kau udah nunjukkan. Apalagi yang kada paham? Nomor 2 tuh perbatasannya. Nah, coba lihat. Adalah yang kota Banjarmasin cari. Nah, Bapak pinjam lagi lah nih sebentar. Nah, boleh aja belajar Bapak tadi pinjam. Nih, Buhan Pian sudah belajar mata angin lah. Arah ke atas nih. Nih, perbatasannya apa di atas nih? Itu jawabannya berbatasan dengan kabupaten apa? Nah, cari sendiri itu jawabannya. Nah, utara. Kalau ke atas utara. Kalau ke kanan timur. Kalau ke kiri ini barat. Kalau bawah. Nah, itu jawab tulisannya. Nah, ini berbatasan dengan kabupaten apa? Dia ada tulisannya. Nah, boleh kalau pian sudah mulai di kertas saja. Apa? Ada nge. Yang mana yang gak ada paham nomor berapa? Tadi Bapak jelaskan lah. Bila kada kawan jawab takon nih ke kawan yang lain lah. Kenapa nomor 1 tuh soalnya coba baca. Kenapa soalnya Kota Banjarmasin disebut kota seribu sungai? Karena apa? Nah, Bapak kan menyebutkan lah itu jawabannya. Nah, kenapa kota yang lain kan disebut kota seribu sungai? Karena sungainya kota di lain kada banyak. Misalkan kota Banjarbaru banyak kok sungai. Banyak sungai atau banyak gunung Banjarbaru? Nah, itu jawabannya. Nah, iya kah?
Ada yang sudah nomor 3? Ada yang sudah nomor 3? Bilanya susah, lewati dulu. Pakai soal yang mudah. Nah. Aja nih. Nomor 1 sudah. Nomor 2, Bu Hanbian sudah lah belajar. Mata angin. Nih, kota Banjarmasin yang mana pintar? Yang kecil. Nah, ini tulisannya kabupaten apa di atasnya? Kabupaten. Lihat warnanya. Nah, warnanya apa? Lihat di sini. Tuh, ini warnanya warna oranye. Lihat yang warna oranye. Tuh. Nah, kalau yang ini hijau warna apa? Banjar. Nah, Banjar. Nah, Bu Hanbian sudah belajar mata angin loh. Bila ke atas arahnya utara, kanan kanan timur, bawah betul, bawah selatan. Kalau nya kiri, nah itu jawabannya. Nah, nih selatan jar berbatasan dengan Kabupaten Banjar. Kalau di utara dengan, nah ini bujur sudah. Nah, timurnya berbatasan dengan, betul. Nah, kalau nya di barat berbatasan dengan Barito Kuala juga, karena Barito Kuala sampai situ. Nah, sudah bujur aja, cuman ada yang jawabannya yang belum tepat. Ya. Nomor 2 tuh perbatasannya Banjarmasin di mana tadi? Nah. Iya, perbatasan tuh kan perbatasan. Coba lihat, pinjam peta yang kawannya di belakang, Kon. Ada lah, ada iki gawe itu dulu, iki lah ngatip. Nah, ada bapak menjelaskan dulu lah. Ini mikrofon, kena dulu lah, belajar dulu. Ini yang ini belum nah. Perbatasannya dengan daerah apa aja? Coba lihat kertas yang di wadah belakang kawannya. Nah, nih bapak pinjamlah julungnya kawan yang di belakang. Nah, nih Banjarmasin di mana? Tunjukkan Bang. Kelihatan Bang. Banjarmasin yang kecil nyepi. ngandel. Takuni ke kawannya ada yang sudah, batakon boleh. Nih, lihat warnanya, legendanya dilihat. Nah, bila ini warna oranye apa? Kabupaten apa? Baca. Yang warna oranye, Barito Kuala. Ini hijau tua. Coba cari warna hijau tua. Kabupaten apa? Banjar. Nah, itu jawabannya. Bu Hanbian sudah belajar mata angin loh. Bila ke atas utara, kanan timur, bawah selatan. Bila ke kiri nah itu. Oh, belum ada nih. Ini Jawa pintarai. Nih. Duduk sambil duduk dulu. Hari Kalimantan mana? Nah, Ini nih. tapi ini aja. Di kabupatennya kok ada Pak? Pinjam ke kawan yang lain. Ini ada. Nah, Tapi buahnya yang dua aja. kan memang perbatasannya 2 aja. Nah, Daratnya sama, jawabannya sama. Nah, coba lihat peta yang ini nih. Pak. Tunggu, ada nih. Nih, tuh, yang mana Banjarmasin? Nya berbatasan dasar 2 aja, pintarai. Yang mana yang petakon lagi? Nomor 2. Nih, pinjami bukunya kawannya. Tuh. Nah.
Ini nah perbatasan tuh kan bukan biar belajar dah lah arah mata angin. Bila ke atas apa? Utara, bawah selatan, kanan timur, barat. Perbatasan yang berbatasan dengan Banjarmasin apa pintar? Bila utara, ini nah kota Banjarmasin. Berbatasan dengan yang kuning, kabupaten apa? Nah, Ini berarti itu sini. iya jawabannya itu. Sesuai utara apa? Nah Berarti gitu. ini utara. Iya, kan belum yang saya belajar mata angin. Nah, Berarti nomor 3 Bapak. oh nomor 3. Nomor 3 tuh jawab Banjarmasin tuh kota madya. Pusat pemerintahannya Banjarbaru tuh di Banjarbaru juga. Kalau Kabupaten Banjar pusat pemerintahannya di mana? Martapura. Tahu lah yang ibu kota provinsinya. Nah, itu kayak jawabnya kayak itu aja. Ya. Nah, nak. Sikap tertib. Nah, karena waktunya sudah habis, kita kumpul seadanya aja, kada apa-apa. Nah, kumpul yang ada aja dulu. Tapi ada kelompok yang sudah sampai nomor 3 kah? Nah, yang kelompok sampai nomor 3 maju. Tadi sudah sampai 3 nih, kelompok mana tadi? Kelompok lakian. Yang sudah sampai nomor 3 tadi kelompok pian. Maju. Kumpul yang ada dulu, buat biar presentasi dulu. Nah. Maju ke depan sini. Ayo, sebentar aja. Kita perwakilan aja lah yang presentasi karena banyak yang belum selesai lah, tapi ada yang sudah sampai kelompok sampai nomor 3. Nah. Maju, ayo cepat sini, maju ke depan. Cek. Ayo cepat. Pajar siapa? Pajri. Takut nih kawan tadi ada Bapak jelaskan ada Ngila. Yang di sini tadi sudah ada. Takon. Sini. Ayo, Pajar kah Pajri kah? Ada ingat Bapak nah? Khalil. Siapa? Paris, ya. Sini, cepat sini. Sini dulu. Ayo. Pegang dulu. Sini. Sini bertiga pian presentasi. Nah. Sini dulu. Nah, ini kelompoknya kawannya sudah ada yang sudah. Nah, coba jawabkan jawaban nomor 1. Nah, ini dari kelompok Buhan Banya Bertiga. Ini kelompoknya ada anggotanya siapa nama pian? Halil. Paris. Lawan Rapa. Nah, Paris, Halil lawan nama pian? Paris lawan Halil dan Rapa. Anak mempresentasikan dulu. Jawaban nomor 1 apa? Jawab. Nomor 1 Sungai Barito dan Sungai Martapura. Kenapa jadi kotanya disebut kota 1000 sungai? Karena banyak sungainya. Karena banyak sungainya. Yang lain bang, kenapa kada disebut 1000 sungai? Mungkin sungainya sedikit. Nah, betul. Berarti karena apa letak geografisnya? Karena kota Banjarmasin berada di letak geografis yang berada di banyak yang berada yang pada daerah yang banyak sungai. Nah, nomor 2 pulang. Berbatasan dengan apa aja? Utara Kabupaten Barito, Kuala. Timur Kabupaten Banjar. Jawab yang lain belum bergantian. Yang mana? Timur sudah. Selatan belum. Selatan Kabupaten Banjar. Nah, betul. Barat Kabupaten Barito, Kuala. Nah. Tuh, terima kasih. Tepuk tangan dulu kesan kawannya. Nah.
Ya. Sudah, karena perwakilan ada yang presentasi, tadi jar temannya betul. Berbatasan sebelah utara dengan Kabupaten Barito Kuala. Kalau sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar. Yang selatan berbatasan dan juga dengan Kabupaten Banjar juga. Yang di barat berbatasan juga dengan Kabupaten Barito Kuala. Nah, sekarang simpan dulu kerja kelompoknya, simpan. Sekarang tugas individu. Nah, silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Silahkan. Yang tadi yang kerja kelompoknya tutup dulu. Kita tugas yang masing-masing lagi. Nah, waktunya sudah habis yang berkelompok. Nah, sudah duduk masing-masing. Nah, ini ada tugas soal masing-masing kelompok nih. Ibu Sipa bukakan filenya lagi. Kalau punya kan ditutup lagi soalnya. Yang tadi juga, file yang sudah kebuka terdahulu juga lembar kunjungan. Yang di bawahnya lagi ya, yang pilihan ganda. Nah, yang ini lainnya susah bekan ya, kenapa jelaskan masing-masing. Nah, yang ini sudah ada jawabannya belum lah. Nah, tuh Anda aja dulu lah. Oke. Nah, sudahlah tadi bukunya. Nah, ini soal individu lagi, pilihan ganda. Nah, oke, boleh. Nah, tadi ada kertas lembarnya, sudahlah masing-masing. Sudah? Nah, coba lihat soalnya di depan di proyektor tuh. Ada soal pilihan ganda. Bohan pian tulis dijawab di kertas masing-masing. Tulis nama, langsung jawaban aja. Kada usah lagi ditulis soalnya. Lah? Bisa? Bisa. Hah? Iya, langsung A, B, C, kada usah. Tapi baca soalnya bujur-bujur lah. Masing-masing, yang ini tugas masing-masing soal evaluasi. Inggih, satu langsung apa jawabannya gitu. Inggih, boleh. Ya, di kertas lembar masing-masing tulis namanya. Ada yang ingin ditanyakan? Tuh, bila kada melihat boleh kok maju ke depan melihat soalnya. Nah, itu soalnya ada 5 buting. Tuh. Nih. Iki lawan Latif yang ini soalnya belain. Nah, soalnya lebih mudah. Pian di depan. Kasih kerjakan masing-masing. Iya, pakai kertas. Sini, ayo Ike. Nih. Tulis namanya Ike. Tulis namanya Latif, nama Pian. Nah, bukan yang itu, yang ini. Yang ini. Nah. Iya, langsung gitu aja. Nah. Dengarkan Bapak tadi jawabannya soalnya langsung ditulis hurufnya aja lah. 1 apa? 1 A, dah gitu aja. 2 apa? Nah, 3 apa? 4 apa? Nah, Bapak batasi lah waktunya 5 menit aja. Soalnya mudah kok, apalagi kada membaca, kada nulis, langsung menjawab di buku, di kertas masing-masing. Tulis namanya. Pon? Hah? Maju boleh, kata Bapak tadi boleh maju. Kada kelihatan biasanya makan.
Nih, yang kadang melihat soalnya boleh sambil dijalankan lah. Nah, nih, tadi yang melihat tuh. Tunggu. Ini ada kunci jawabannya bang. Ada masing-masing pintarai ini nih. Nih di belakang kalau kada melihat, nah ini soalnya boleh bersamaan. Ini yang kertas yang itu aja. Boleh soal. Udang lah kayaknya. Oh beneran. Garis. Lah. Nih penggaris piras nih. Nih Bapak tadi pinjam. Nah, di kertas selembar aja. Tadi sudah ada Bapak jelaskan kan, di kertas selembar aja. Ada yang mau ditanyakan kah? Di kertas selembar. Bersamaan kertasnya tadi pintar sambil di belakang nih. Nih. Boleh kok maju ke depan boleh lah kata Bapak tadi biar kadang kelihatan. Langsung pilih hurufnya aja, kada usah ditulis jawabannya, kada langsung 1A misalkan, 2B gitu aja. Nah. Ingatlah jawabannya aja langsung. 1 apa tadi misalkan 1A, 2B. Tadi soalnya ada bersamaan pintar. Beda soal kah? Nah. Ini soal ABK. Pian yang ini, ini Pian. Ya, gitu. Tulis sama Pian. Ada yang yang coba kertas itu Papa pinjam. Ini apa soalnya Pak? Maaf tadi Cok. Coba lihatlah, permisi. Lagi yang 1, lagi yang 3. Langsung pilih jawabannya. Nah,
Nomor 1 soalnya, perhatikan ciri-ciri kota Banjarmasin di peta. Jika kamu melihat peta kota Banjarmasin, kamu akan melihat banyak sekali garis biru bercabang yang menandakan sungai seperti Sungai Barito dan Sungai Martapura. Berdasarkan letak gambar di peta tersebut, mengapa sejak zaman dahulu banyak masyarakat yang berdagang menggunakan perahu alias berjualan di sungai? Karena apa? Pilih jawabannya langsung. Misalkan 1 jawabannya B, misalkan langsung jawab, tulis di kertasnya 1 B aja lah, kada usah pakai keterangan. Nah, soal nomor 2. Soal nomor 2, coba lihat ke depan, akan Bapak jelaskan. Bacalah cerita berikut. Banjarmasin dikelilingi oleh Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Banjar di kota. Terlihat lahan di Banjarmasin sangat padat oleh rumah dan gedung, sehingga hampir tidak ada sawah yang luas. Dari manakah masyarakat Banjarmasin bisa mendapatkan kebutuhan beras dan sayur mayur setiap harinya? Nah, oh ya, terima kasih. Dari mana? Ayo, kalau kota Banjarmasin sudah hibak dari gedung-gedung. Biasanya dari kabupaten yang lain, Bentarai. Misalkan dari Banjarbaru. Nah, karena Banjarbaru ada pertanian. Nah, misalkan. Langsung jawab tulisannya. Nah. Hai Iki. Kenapa Iki? Kada boleh ibu ke itu. Ini selesai deh mainan. Ya, duduk biasa selesai, duduk masing-masing. Nah, ini boleh. Boleh aja kok. Ambil aja. Ada kok lagi lebihan tadai. Nih. Nomor 3, menganalisis dampak letak alam. Nah, kota Banjarmasin terletak di dataran rendah dan berada di dekat muara sungai. Tempat sungai bertemu dengan laut akibat dari letak geografis yang rendah. Peristiwa alam yang sangat mungkin terjadi jika air laut sedang pasang tinggi atau hujan sangat deras. Biasanya apa di Banjar nih? Nah, itu jawabannya. Nomor 3, biasanya nang rancak bulan pian ke Banyuan tuh nah apa? Nah, langsung pilih jawabannya lah. Nomor 3 apa misalkan? Nomor 4, membedakan fungsi kota. Nah, Pak Guru memberi tugas kepada Budi dan Siti. Ditugaskan mencari informasi tentang tata tertib pemerintahan. Langsung ke ibu kota provinsi. Nah, ibu kota provinsi Kalimantan Selatan di mana? Di Banjar. Di Banjar, Bah. Nah, betul. Tadi Jar ada yang nyebutkan Banjarbaru. Nah. Sedangkan Siti ditugaskan untuk melihat kegiatan jual beli di atas perahu. Berdasarkan perbedaan ciri wilayahnya, nah, yang banyak sungai di mana tadi? Nah, sedangkan ibu kota di mana? Berarti Budi telah kemana? Nah, Siti kemana? Melihat pasar terapung, Jar. Pasar terapung yang di Bukasiring. Nah, itu di mana? Di Kabupaten Banjar kah? Atau Kabupaten Barito Kuala? Atau di Banjarmasin? Nah, ada yang ditanyakan kah?
Nomor 5 lagi, Jar. Geser. Nomor 5 Ibu, Jar. Nah, terima kasih, Ibu. Menganalisis kebutuhan bangunan. Nah, itu soal nomor 5. Jika kita memperbesar peta kota Banjarmasin, kita akan melihat bahwa daratan di kota Banjarmasin terpisah oleh banyak aliran sungai seperti pulau-pulau kecil. Nah, tak pisah-pisah. Berdasarkan bentuk peta tersebut, mengapa pembangunan infrastruktur seperti jembatan menjadi hal yang sangat penting bagi warga kota Banjarmasin? Kenapa jadi jembatan penting di kota Banjarmasin? Nah, karena apa? Tuh ada jawabannya. Sudah, silakan pilih aja. Sudah jam berapa? Ya. Apa ini? Udah. Karena waktunya sudah habis, silahkan kumpulkan seadanya, silahkan. Iya. Mau lebih kah? Memang sampai 5 aja kan tadi soalnya sudah Bapak jelaskan. Silakan kumpul seadanya. Nah. Ya. Kamu ke tetangga. Buka lepepnya lagi lah. Telepon. Tuh, taruh situ Gibran. Terima kasih. Yang ya. Jangan. Betul, biar aja. Jadi dulu. Nah. Tapi belum menjawab. Nah, kenapa jadi belum menjawab sama sekali? Ada melihat. Kan soalnya tadi sudah Bapak bagi di belakang. Biar ada seadanya aja, ada Bapak. Taruh aja dulu. Pembeliannya boy. Taruh juga di depan lah. Nih. Taruh di depan. Nah, silahkan duduk kembali sebentar. Sebentar lagi kita istirahat. Minta maaf lah Bapak makan waktunya. Nah, yuk. Kumpul di depan langsung. Nah, adakah yang mau memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Taruh di depan. Oke. Ada yang mau memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini apa? Kita belajar tentang apa? Tentang peta. Tentang Peta. betul. Terima kasih. Ada lagi kayak yang mau menjelaskan hari ini kita belajar tentang apa? Virgian belajar tentang apa hari ini kita? Tulis, taruh aja dulu karena Bapak nilai. Belajar tentang apa? Peta. Peta. Belajar tentang apa? Pasta. Peta. Kalau Peta. Peta. jadi kita hari ini belajar tentang peta. Nah, silahkan duduk kembali ke tempatnya. Ayo, sikap tertib. Sikap tertib. Ya, taruh dulu lah sini nih. Taruh di depan. Nah, kita sudah berada di akhir pembelajaran. Tugas kelompok sudah, tugas individu sudah. Nah, silahkan duduk dulu di tempatnya. Ya. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar. Bagaimana perasaan kalian? Senang? Nah, tadi sudah ada nyanyi. Nyanyi apa tadi? Anak pipit. Yang pertama, himne guru. Nah, berarti gambarnya senang perasaannya. Nah, habis itu yang
Nah, karena kita sudah senang, nah tadi kan ada yang Bapak izin menyampaikan rencana tindak lanjut kita. Jadi karena tadi kan ada yang belum selesai, tindak lanjutnya nanti itu dilanjutkan nanti. Nah, akan ada pengayaan atau remedial nanti itu tuh di pertemuan berikutnya, atau Bu Anpir yang kada selesai tugas tadi selesaikan, lanjutkan di rumah aja, belajar mandiri di rumah, itu remedialnya lah. Nah, itu Bapak sampaikan rencana tindak lanjutnya. Nah, kita berada di akhir pembelajaran. Nah, Bapak mintakan satu orang perempuan, tadi sudah laki-laki, baca doa akhir belajar. Baca doa. Siapa mau perempuan? Ketua kelas boleh? Wakil. Sini. Wakil, pimpinkan doanya pintar. Sini. Nah. Doa istirahat. Nih, yuk. Sikap tertib. Sikap tertib. Siap tertib. Mana rapimu? Mana buktinya? Ini buktinya. Sikap berdoa. Siap. Tadakan tangannya. Udah, kembali ke depan. Kepalanya berdoa. Dimulai bismillah. Terakhir Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Ya, terima kasih. Nama pian siapa? April. Terima kasih April. Amel ya. Karena kita sudah akhir di pembelajaran, marilah kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak pamit undur diri. Bapak mohon maaf bila banyak salah dan kekurangan ketika mengajarkan. Terima kasih. Bapak ucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silahkan istirahat. Ambil MBG-nya.